Perkenalkan, nama saya Kevin Hanuga dengan NPM 20065965541. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai laporan program studi independen saya. Nah, pertama untuk profil Zenius sendiri, Zenius merupakan perusahaan di bidang EdTech atau Education Technology yang telah berdiri sejak tahun 2004. Zenius sendiri memiliki ekosistem belajar yang mudah dan menyenangkan. Kemudian Zenius sendiri men-encourage untuk belajar cara berpikir secara efektif, kritis, dan rasional. Kemudian Zenius ini berinovasi dengan mengembangkan Zenius untuk guru, yaitu Zenru, dan Zenius for Professional atau Zenpro kepada masyarakat, perusahaan, atau perguruan tinggi. Nah, kemudian role yang saya ambil dalam studi independen ini adalah Digital Product Management for Climate Change Resolution and Sustainable Development. Jadi fokusnya sendiri memang di Digital Product Management, belajar mengenai product management, namun produk yang dihasilkan yaitu terkait dengan climate change atau krisis iklim dan pembangunan keberlanjutan. Jadi di sini belajar keterampilan teknis digital product management yang juga disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman dasar terhadap perubahan iklim tentunya dan pembangunan berkelanjutan agar dapat menjadi talenta digital yang mampu menjawab tantangan isu perubahan iklim itu sendiri. Nah, kemudian ini adalah latar belakang mengapa saya memilih program studi independen ini. Karena yang pertama tentunya ingin adanya kontribusi dalam persiapan sumber daya manusia dalam dunia kerja yang semakin digital. Kemudian yang kedua tentunya karena program ini berkorelasi dengan pemecahan masalah perubahan iklim dan juga tentunya pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, pengembangan keterampilan di luar kurikulum kampus. Kemudian yang keempat, tentunya berkontribusi pada pemecahan masalah dunia nyata. Karena di sini tentu saja sesuai dengan role-nya ada yang berhubungan dengan tantangan krisis iklim dan keberlanjutan global. Kemudian teknologi yang digunakan sendiri untuk pembelajarannya sendiri ada Canvas, Zoom, dan Zencore. Dan untuk teknologi penyelesaian final project nanti akan menggunakan G Suite, tools-tools dari Google ini untuk tools product management. Kemudian ada Confluence, ini dokumen templates untuk product management ya. Ada juga Miro, ini untuk visual workspace dalam product management. Kemudian didukung dengan Looker, ini untuk data analytics, tim data, dan Figma yaitu untuk UI UX design. Berikut kerangka programnya. Jadi 1 bulan pertama saya belajar mengenai climate and sustainable development skills. Kemudian di 3 bulan bersamaan ada 2 modul yang saya pelajari. Yang pertama mengenai digital technology skills, yaitu yang saya ambil adalah PM, product management. Bersamaan dengan itu saya belajar juga modulnya critical thinking skills. Kemudian di 1 bulan terakhir baru penyelesaian final project. Nah, untuk masing-masing modulnya sendiri, Climate Change and Sustainable Development ini memiliki topik-topik seperti berikut. Pengantar perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, ilmu dasar iklim dan lingkungan, dampak perubahan iklim, kemudian diskursus pada topik perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan atau kebijakan-kebijakan, dan terakhir juga ada teknologi dan solusi yang diusulkan. Kemudian berikutnya ada critical thinking. Di critical thinking ini kita diajarkan untuk berpikir secara kritis dan rasional, kuncinya topik-topiknya berupa logika, ada juga penerapan matematika, juga belajar cara berargumentasi, ada juga penalaran ilmiah dan metodologi sains, kemudian belajar framework cost benefit analysis untuk mengambil keputusan yang optimal. Ini adalah modul intinya yaitu digital product management. Jadi di sini belajar mengenai product management dari awal sampai aplikasinya, dari membuat BMC atau implementasi design thinking, kemudian juga belajar alur kerja full stack development bagaimana, belajar juga alat-alat tools PM seperti user user story atau user journey. Kemudian ada basic data visualization sampai akhirnya membuat PRD. Kemudian untuk final projectnya sendiri di sini nanti kita akan membentuk kelompok yang terdiri dari peserta dari pet pembelajaran lain. Jadi bukan hanya pet PM doang, tapi ada ada dari tim data analytics, UI UX design dan PM. Jadi kita bersama-sama membuat final project ini. Nah, dari sisi PM-nya sendiri, final project-nya fokus ke dalam menentukan problem statement berdasarkan riset yang dilakukan gitu. Jadi membuat problem statement, membuat apa produknya, hingga membantu
implementasi desain pada level prototipe sebagai solusi dari problem statement itu sendiri. Kemudian seperti yang tadi sudah saya singgung, aktivitas pembelajarannya dibagi menjadi asinkronus dan sinkronus. Kalau asinkronus ada melalui Canvas, yaitu video materi ajar, bahan bacaan, latihan soal, ada juga untuk submit checkpoint progress dan assessment. Kalau Zencore ini ada kuis yang di take, yaitu matematika, verbal logic, science, dan matematika. Kalau sinkronus ini ada melalui Zoom meeting. Yang pertama ada live class dengan pengajar ahli di bidangnya masing-masing. Subject matter expert 1 minggu ada 2 sampai 4 sesi. Kemudian sesi weekly mentoring dengan mentor itu 1 minggu 1 kali. Dan sesi counseling atau membahas lebih lanjut biasanya mengenai checkpoint progress itu dengan mentor bisa 2 sampai 3 minggu 1 kali. Nah, kemudian ini hasil pengerjaannya untuk climate change dan sustainable development sendiri. Outputnya ada trade-off matriks kebijakan publik. Kita belajar membuat memprioritaskan mana kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan. Kemudian yang terakhir ada pembuatan video krisis iklim juga. Nah, untuk critical thinking sendiri, penyelesaian Zencore, modul logik, matematika, sains, dan bahasa Inggris sampai level 20. Kemudian dilatih untuk membuat esai argumentasi terkait suatu topik. Nah, untuk product manajemennya sendiri ini terbagi menjadi 3 assessment. Assessment pertama ini ada checkpoint 1, kemudian baru submission final. Nah, checkpoint 1 ini biasanya pengerjaan progress yang belum sempurna, baru di submission final ini assessment yang sudah komplit. Nah, assessment 1 ini baru belajar mengenai bagaimana cara membuat user story, goals of the product, dan roadmap. Assessment 2 ini belajar mengenai research. Jadi, ada 2 output, yaitu yang pertama research planning dan yang kedua research report. Fokus dari assessment ketiga ini yaitu membuat PRD. Nah, PRD ini dibuat dari bagian intro, objective and goals, persona, requirement, features and user journey. Kemudian ada lo-fi wireframe juga untuk menjelaskan user journey, release planning, dan pipeline. Nah, yang terakhir ada final project. Final project ini integrasi dari ketiga modul sebelumnya. Jadi, kelompok saya membuat pembuatan aplikasi penghitung emisi karbon. Jadi, produk yang dihasilkan harus berhubungan dengan solusi untuk penyelesaian krisis iklim. Outputnya ada PRD, prototypingnya, dan dashboard visualization data. Kemudian presentation delivery. Dan kendala dan solusinya yang pertama, kendalanya mungkin jadwal kelas yang kadang berubah. Solusinya memasukkan kalender Canvas program ke Google Calendar dan memantau jika ada perubahan terbaru. Kemudian kendalanya kerjasama final project mungkin di mana kita menggabungkan antara pet, jadi ada pet data, UI UX, dan PM, dan terkadang memiliki keinginan yang berbeda. Nah, solusinya berdiskusi dengan mentor dan mencari jalan tengah untuk semua pet agar final project dapat terlaksana. Kesesuaian dan kerangka acuan dari skala 1 sampai 4 sangat sesuai, yaitu 4. Kemudian relevansi dengan perkuliahan Fasilkom untuk critical thinking sendiri berhubungan dengan matematika diskrit 1, matematika diskrit 2, kemudian metodologi penulisan ilmiah. Untuk product manajemennya sendiri berhubungan dengan manajemen proyek TI, Manpro, manajemen bisnis, proyek pengembangan SI, propensi, sistem interaksi. Untuk final projectnya sendiri berhubungan dengan manajemen proyek TI, proyek pengembangan SI, sistem interaksi, dan penambangan data dan intelijensia bisnis atau PDIB. Untuk lesson learn-nya sendiri dibagi menjadi hard skill dan soft skill. Hard skill-nya sendiri tentu dari materi-materi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, kemudian teknologi dan solusi mitigasi untuk perubahan iklim itu sendiri, framework cost benefit analysis, belajar mengenai research planning, bagaimana membuat desk research, product ideation process sampai building PRD. Untuk soft skill-nya sendiri mungkin manajemen kerja sama tim dalam pembuatan final project dari awal hingga akhir. Kemudian integrasi kompetensi antara pet data, UI UX, dan PM, dan self development dan career coaching. Untuk sarannya sendiri untuk mitra yaitu Zenius mungkin dapat memberikan proyek langsung dari industri agar ada keterlibatan langsung dengan proyek nyata, kemudian memfasilitasi peluang magang atau kerjasama untuk pesertanya, dan menjalin koneksi dengan alumni program dari Zenius itu. Untuk saran fakultas, yang pertama mendukung segala proses tentunya mulai dari surat-surat pada proses pendaftaran sampai laporan MSIB dan mendukung untuk mekanisme transfer SKS.
Untuk saran calon peserta yang pertama, aktif berpartisipasi, manfaatkan sesi mentoring dan coaching, berkolaborasi aktif dalam proyek akhir, dan menjalin koneksi dengan alumni program. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai laporan akhir studi independen pada PT Zona Edukasi Nusantara ini. Mohon maaf jika ada salah dan terima kasih.